kan industri-industri kecil seperti ini gitu, yang dari dulu kan industri ini kan sangat dampak sangat kuat gitu, bertahannya di krisis itu sangat kuat, tapi tiba-tiba dikenakan pajak gitu. Nah ini yang saya tanyakan kepada narasumber. Kedua terkait dengan RAPBN 2012 nanti, mungkin bisa diceritakan kisi-kisinya bagaimana dari pandangan para narasumber, karena menurut pemerintah kan mereka mencanangkan itu yang brokur. Jadi seperti disampaikan Bang Arif, kemiskinan sendiri kan itu semakin menurun gitu, kualitasnya juga semakin parah, hampir miskin naik, yang miskinnya pun naiknya cuma 1 juta gitu ya Pak, kalau nggak salah. Turunnya 1 juta. Ya, turunnya 1 juta. Ya itu mungkin bisa minta tanggapan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, mungkin dijawab dulu dari yang saya pajak UKM. Nanti mungkin ditambah sama Prof ya, karena itu terkait dengan fiscal policy ya, yang terkait dengan. Jadi memang persoalan UKM ini harusnya juga ada privilege. Dia bukan kemudian diberikan beban, tetapi harusnya diberikan dari sisi insentif ya. Kalau kita lihat dalam perspektif fiscal policy itu satu. Kemudian yang kedua, sejak tahun 2004 Presiden mencanangkan pro growth, pro job dan pro poor, plus sejak tahun 2010 ditambahkan menjadi satu lagi pro kepada lingkungan, pro kepada environment. Tetapi kenyataannya memang menunjukkan periode tahun 2004-2009 target penurunan kemiskinan saja misalnya di RPJM itu 8%, tapi itu nggak tercapai. Itu clear, tidak tercapai sebenarnya. Kalau kita lihat RPJM ya, dan kita semua memberikan mafhum ya terhadap soal itu. Kemudian yang kedua, prioritas. Ketika kita berbicara mengenai RAPBN 2012, maka kemudian rencana kerja pemerintah itu ada 11+3 prioritas. Plus lagi ditambah MP3EI. Jadi udah 11 tambah 3 tambah MP3EI. Itu semuanya prioritas. Jadi sebenarnya yang prioritas yang mana gitu loh. Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada Bappenas, kepada Menteri Keuangan, setidaknya kita melakukan reklasifikasi terhadap prioritas itu. Kalau yang namanya prioritas tidak ada 14 plus MP3EI, ada 6 klaster, 6. Jadi itu berarti 20 tuh. Kan gitu tuh prioritasnya kan gitu. Padahal kalau kita berbicara prioritas ya 3 sampai 5 lah gitu. Setidaknya prioritas itu menyangkut 5 hal yang kami sebutkan tadi itu, kemudian 20 prioritas yang menjadi program dari rencana kerja pemerintah itu 11.3 tambah 6 klaster MP3E itu semuanya menuju 5 prioritas utama tadi itu. Bagaimana kemudian akhirnya kan muaranya adalah kemakmuran. Kemakmuran itu harga stabil, orang bekerja, orang miskin menurun. Kan begitu. Nah, semuanya mengarah ke sana. Terjadi efisiensi terhadap birokrasi, korupsi tidak ada. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kenyataannya misalnya menunjukkan sekarang anggaran pegawai sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang itu meningkat hampir 3 kali lipat. Ya. Belanja pegawai itu meningkat hampir lebih dari 3 kali lipat. Ketika saya berbicara misalnya dengan masyarakat, dengan teman-teman di daerah, itu masih ada yang buruh tani itu masih ada yang hanya bergaji kurang dari 15.000 dan mereka bekerja kurang dari 30 hari. Sementara pegawai negeri sipil kita itu rata-rata pendapatannya udah sekitar 1,8 juta per bulan. Begitu loh. Ini kan ketimpangan yang sangat luar biasa gitu. Kita berbicara pegawai negeri 1,8 juta, udah tinggi itu Pak. Kita aja 15.000, itu aja kerja cuma 20 hari, 300.000 gitu loh. Tetapi untuk mengurus KTP aja masih harus ngasih. Kan ini satu hal yang memang harus diperbaiki dalam perspektif efisiensi birokrasi gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa satu APBN itu harus lebih terukur outcome dan outputnya. Ini berkali-kali kami sampaikan. Ya, belanja barang dipangkas. Belanja barang itu kan belanja perjalanan dinas, beli kertas, kemudian biaya rapat, ya belanja untuk proyek, buat SK. Buat SK itu kan diproyekkan. Kan gitu. Buat SK itu diproyekkan. Itu kan kerjanya pegawai ya buat SK. Ya buat peraturan pemerintah yang nggak perlu diproyekkan gitu loh.
Diproyekkan nanti ada biaya konsinyering, ada perjalanan dinas ke sana, perjalanan dinas ke sini. Itu kerjanya pemerintah, itu kerjanya negara ya buat aturan, kan namanya juga regulator. Jadi kalau regulasinya aja diproyekkan, jadi sebenarnya pemerintah itu tanpa ada proyek ya nggak kerja gitu. Jadi satu, belanja barangnya harus dipangkas. Kalau belanjanya barangnya dipangkas, otomatis ruang fiskalnya makin besar, belanja modalnya bisa semakin besar gitu loh. Itu misalnya sebagai salah satu contoh. Pemerintah juga mengagendakan pada tahun 2012 yang akan datang akan menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil sebesar 10%. Ya, kita apresiasi lah itu gitu. Tapi bukan hanya pegawai negeri sipil yang dinaikkan gajinya, tetapi pendapatan daripada masyarakat juga harus diusahakan untuk dinaikkan secara real gitu. Ini juga harus jelas gitu di nota keuangan yang disampaikan oleh